Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kali ini akan menyampaikan materi tentang Ingkarus Sunnah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Nur Faizin, kemudian Sylvia Putri Ningtyas, dan Laila Zuhratun Ngilma. Materi yang pertama, pengertian Inkarus Sunnah. Arti secara etimologi. Kata Inkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari akar kata bahasa Arab, ankara yunkiru inkaran, yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun buruk, juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Arti secara terminologi. Inkarus sunnah secara terminolog adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Materi selanjutnya, sejarah Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah pada masa periode klasik. Pertanda munculnya inkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat, yaitu ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah, sholat dan zakat misalnya, dengan segala syarat-syaratnya kecuali dengan petunjuk Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasul SAW yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah, yaitu pada awal masa Abbasiyah. Inkarus Sunnah pada periode modern. Tokoh-tokoh kelompok Inkar Sunnah modern pada akhir abad ke-19 dan ke-20 yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India, Taufik Sidki dari Mesir, Rosyad Khalifah dari Amerika Serikat, Qasim Ahmad dari Malaysia, dan sejumlah tokoh-tokoh Inkarus Sunnah dari Indonesia. Sebab utama inkar sunnah modern adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 di dunia Islam. Para kolonialis memperdaya dan melemahkan Islam melalui penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan faham dasar Islam. Mereka beralasan bahwa yang disampaikan Rasul kepada umat manusia hanyalah Al-Quran, dan bagi mereka, Nabi Muhammad tidak berhak untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi hanya bertugas menyampaikan. Argumen-argumen Ingkarus Sunnah. Yang pertama, argumen nakli. Argumen Ingkarus Sunnah dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang digunakan, antara lain sebagai berikut. 1. Dari Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89 dan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 38. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain termasuk sunnah. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW hanyalah bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada pengikutnya, dan mereka hanya patuh kepada Nabi ketika Rasulullah masih hidup. Yang kedua, Al-Quran Surat Yunus ayat 36. Kebenaran Al-Quran bersifat pasti, sedangkan sunnah bersifat dhoni atau relatif. Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya,
maka sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru, sehingga menurut anggapan kelompok ingkar sunnah bahwa sunnah itu seluruhnya adalah dzon, dan dzon tidak dapat dijadikan hujah dalam beragama. Yang ketiga, Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk menulis sunnah. Selanjutnya, argumen akli. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Yang kedua, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah sempurna. Yang keempat, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Yang kelima, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis Nabi lahir setelah nama Nabi wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal, misalnya Sahih Bukhari dan Muslim, adalah kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu. Dan yang terakhir, menurut Taufik Siddiq, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatat hadis terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis tersebut, manusia berpeluang untuk memainkan dan merusak hadis bagaimana yang telah terjadi. Kemudian bantahan ulama terhadap ingkarus sunnah. 1. Bantahan dan tanggapan dalil pertama dan kedua. 3 ayat yang dijadikan dalil oleh penentang as-sunnah tidak dapat dijadikan hujah atau dasar untuk menolak as-sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i, kata tibyan atau penjelas yang termuat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 mencakup beberapa pengertian, yakni ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan, dan taktik dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, serta Nabi menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, hadis Nabi merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat yang dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi, bahkan memberikan kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian bantahan dan tanggapan dalil ketiga. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana ulama lainnya mengakui bahwa memang hadis ahad lainnya adalah dzonni, karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oleh karenanya tidak semua hadis ahad dapat diterima dan dijadikan hujah, kecuali kalau hadis ahad tersebut benar memenuhi persyaratan sahih dan hasan. Sehubungan dengan itu adalah keliru dan tidak benar pandangan yang menolak otoritas kehujahan hadis-hadis secara keseluruhan. Kemudian bantahan dan tanggapan dalil keempat. Dalam beberapa hadis sahih diungkapkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai penulisan hadis, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dipakai hujah oleh ingkarus sunnah. Hadis tersebut memang sahih, tetapi kita harus melihat hadis-hadis lain yang berkenaan dengan masalah ini dan penjelasan daripada ulama. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Abu Sa'id dengan membawakan beberapa pendapat. Di antaranya, A. Larangan penulisan yang dimaksud ialah menuliskan hadis dengan Al-Quran dalam satu lembaran karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. B. Larangan yang dimaksud dikhususkan bagi orang yang kuat hafalannya supaya tidak mengandalkan tulisan. Adapun orang yang tidak kuat hafalannya, maka ia menulis. C.
Hadis Abu Sa'id yang melarang menulis hadis sudah mansuh dengan hadis yang menyuruh untuk menulis. Tokoh-tokoh ingkaru sunnah. Yang pertama, Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Menurutnya, Al-Islam huwa Al-Quran. Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh hari setelah Nabi wafat. Karena itu menurutnya memberikan peluang yang lebar kepada manusia untuk merusak dan mengadang-adakan hadis sebagaimana yang sempat terjadi. Namun ketika memasuki dunia senja, tokoh ini meninggalkan pandangannya dan kembali menerima otoritas kehujahan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Rosyad Khalifa. Dia adalah seorang tokoh ingkaru sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Ghulam Ahmad Parvez. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki. Pendapatnya yang terkenal adalah bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukan secara musyawarah, sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Jadi menurut kelompok ini tidak perlu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran taat kepada Rasul mereka pahami sebagai taat kepada sistem atau ide yang telah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada sunnah secara harfiah. Sebab kata mereka, sunnah itu tidak kekal, yang kekal itu sistem yang terkandung di dalam ajaran Islam. Yang keempat, Qasim Ahmad. Tokoh ini berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rosyad Khalifa. Karena itu pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Lewat bukunya yang berjudul Hadis sebagai suatu penilaian semua, Qasim Ahmad menyeru umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut penilaiannya, hadis Nabi tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hadis Nabi merupakan sumber utama penyebab terjadinya perpecahan umat Islam. Kitab-kitab hadis yang terkenal seperti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkualitas dhaif dan maudhu. Dan juga hadis yang termuat dalam kitab-kitab tersebut banyak bertentangan dengan Al-Quran dan logika. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh ingkaru sunnah Indonesia. Tokoh ingkaru sunnah yang berasal dari Indonesia adalah Abdul Rahman, Muhammad Irham, Sutarto, Lukman Sa'ad, Nazwar, Dalimi Lubis, dan Sanwani. Sekitar tahun 1983, tokoh-tokoh ini sempat meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak reaksi dikarenakan pandangan-pandangan mereka terhadap hadis. Untuk menanggulangi keresahan, maka keluarlah surat keputusan Jaksa Agung yang berisi larangan terhadap aliran ingkaru sunnah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Secara umum, pokok-pokok ajaran ingkaru sunnah Indonesia antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Tidak mengakui 2 kalimat syahadat. 2. Tidak mengakui sholat 5 waktu dan adzan iqamat setiap waktu. 3. Tidak mengakui adanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat tarawih. 4. Menghilangkan sholat jamaah setiap waktu. 5. Tidak ada kewajiban puasa Ramadan, zakat fitrah, dan sholat Jumat. 6. Orang mati tidak boleh dimandikan, dikafani, dan disolati. 7. Allah dan Rasul menunggal atau ditunggal, mengikuti hadis Nabi haram. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad tidak berhak menerangkan agama yang membinasakan umat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.